Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nora Ayudiasti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Di sini kita akan membahas filsafat pendidikan sebelum abad ke-20, yaitu ada 5 poin penting. Yang pertama, latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang ketiga, metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Yang keempat, mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Dan yang kelima, implikasi pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 untuk masa kini. Poin yang pertama yaitu bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Proses mencari tahu menghasilkan kesadaran yang disebut pencerahan. Jika proses itu memiliki ciri metodologis, sistematis dan konkret, dan cara mendapatkannya dapat dipertanggungjawabkan, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang bagaimana hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian, jawaban mereka itulah yang nantinya akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafat. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya, dan objek materialnya semua yang ada. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijakan universal. Filsafat muncul pertama kali di Yunani. Mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah lain? Jawabannya karena di Yunani tidak seperti di daerah lain. Tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas dalam memukakan pendapat. Dalam perkembangannya, filsafat Yunani sempat mengalami masa pasang surut dan kembali muncul pada masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Para filsuf zaman modern setelah masa Aufklärung abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga berasal dari penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Poin yang kedua yaitu bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yaitu yang pertama, perkembangan filsafat umum. Perkembangan filsafat umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat bahwa segala sesuatu adalah bilangan. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Yang kedua, filsafat Hindu. Sejak abad ke-10 sebelum Masehi, filsafat Hindu tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa alirannya dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini meliputi oleh sengsara. Yang ketiga yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar dari filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rashid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikir maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk mengkaji ilmu pengetahuan termasuk pemikiran Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkaji ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Yang keempat, filsafat modern atau filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah
filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Yang kedua yaitu perkembangan filsafat pendidikan. Yaitu yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafah dan kaidah filsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan dan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Masalah filsafat umum antara lain tentang hakikat hidup yang baik, hakikat manusia yang ingin menerima pendidikan, dan hakikat masyarakat yang menjadi proses sosial, dan hakikat realitas akhir yang ingin dicapai semua pengetahuan. Yang kedua, tinjauan pemikiran. Permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme, relativisme dan humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Humanisme relativisme ditokohi oleh para filsuf seperti Protagoras, Gorgias, Prodicus, dan lain-lain. Pemikiran yang mereka terapkan dalam dunia pendidikan berhubungan dengan usaha mendidik warga negara keturunan yang baik untuk memegang senjata guna mempertahankan negara. Herbert berkeyakinan bahwa metode pengajaran harus dirancang sesuai dengan pengalaman pembelajaran. Pada era Kristenisasi, ajaran agama Kristen mempengaruhi filsafat pendidikan di Eropa. Paham menonjol mewarnai pendidikan adalah humanisme religius. Para pendidik juga para orang tua berkewajiban melaksanakan pendidikan yang ditujukan untuk membentuk orang suci. Tenis fundamental progresisme adalah bahwa semua lembaga sosial mempunyai komitmen terhadap perbaikan manusia. Tokoh yang menjadi elaboratornya adalah Francis W. Parker dan John Dewey. Dan poin yang ketiga yaitu bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Yang pertama, tonggak pertama, Aristoteles. Metodologi ilmu pendidikan, ilmu dibangun oleh dua pola pikir, yaitu eduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor, terma minor, dan simpulan. Induksi adalah pola pikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi yang bentuk-bentuk dan bentuk-bentuk. Yang kedua atau tonggak kedua, Francis Bacon. Tonggak kedua perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai dengan 1626. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Filsafat itu terdiri atas 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional, yang kedua filsafat tentang alam, dan yang ketiga filsafat tentang manusia. Yang ketiga, tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga ini yaitu John Stuart Mill, yang kedua Philip Frank, yang ketiga Ernest Mach, dan yang keempat Henry Poincare. Sebagaimana tokoh yang pertama, pada masa tonggak ketiga ini, John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induksi untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Ernest
Metz memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu antara lain mengatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Poin yang keempat yang akan kita bahas yaitu bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 yaitu ada 3 mazhab, yaitu mazhab idealisme, realisme, dan materialisme. Berikut dijelaskan 3 mazhab filsafat pendidikan yang tumbuh dan berkembang selama lebih kurang 2000 tahun. Yang pertama, mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Bukan materi dan bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang kita dapat pikirkan adalah tidak nyata. Plato mengatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita yang mutlak, tidak berubah, asli dan abadi. Yang termasuk paham idealisme ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme. Plato yakin bahwa siswa harus dididik sesuai kapasitas masing-masing. Mereka tidak harus dapat pendidikan yang sama. Kurikulum Plato terdiri atas 4 unsur yaitu literatur, histori, matematik, dan filosofi. Yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Kleiner membagi realisme ini menjadi 2, yaitu realisme rasional dan realisme naturalis. Realisme rasional terbagi pula yaitu realisme klasik dan realisme religius. Selain itu ada pula neorealisme dan realisme kritis. Bentuk utama realisme religius adalah skolastisisme, ditokohi oleh Thomas Aquinas dan didasarkan kepada filsafat Aristoteles. Pada pendidik sebaiknya mengikuti pemikiran moralnya Aristoteles, karena sampai saat ini pemikiran itu masih tetap lestari. Aristoteles merekomendasikan bahwa anak-anak harus dilatih moralnya. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Aristoteles memandang bahwa manusia itu harus obediensi atau patuh, honestly atau jujur, unselfishness atau tidak egois, consecrated to duty mengatakan bahwa kewajiban, industri, rajin, kongres, berani, justin, adil, dan patriotisme atau patriot. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Materialisme klasik yang dipelopori Demokrikos disebut juga atomisme. Karakteristik umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan pada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada filsafat sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dan dalam ruang. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang pendidikan. Para filsuf tertarik untuk menganalisis dan mengklasifikasi konsep dan pertanyaan penting tentang pendidikan. Jauh sebelum ada profesional, filsuf pendidikan, filsuf dan pendidikan berdebat tentang pertanyaan kontemporer, yaitu apa yang harus menjadi tujuan pendidikan, siapa yang harus dididik, haruskah pendidikan membedakan keinginan dan kemampuan, peran apa yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam pendidikan. Para filsuf yang terlibat tersebut antara lain Socrates, Plato, Aristoteles, Rousseau atau Jean-Jacques
dan Emil. Yang kelima, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 untuk masa kini? Ada 15 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, haruskah Socratic method digunakan di sekolah zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat? Atau haruskah sekolah memandu siswa self-actualization? Yang ketiga, haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Yang kelima, apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Yang keenam, haruskah sekolah mengembangkan karakter siswa? Atau kalau iya, apa yang diajarkan? Yang ketujuh, apakah karakter pendidikan melibatkan indoktrinasi? Yang kedelapan, apakah anak dilahirkan sudah baik? Yang dilahirkan sudah baik? Yang kesembilan, haruskah guru menjadi duit atau facilitator? Kalau iya, haruskah guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran? Yang moral nih dalam pembelajaran. Yang ke-11, kenapa ide-ide ini selalu muncul terus-menerus dalam pendidikan? Yang ke-12, apakah agama itu menimbulkan keburukan bagi anak? Yang ke-13, apakah waktu itu penting dalam pembelajaran? Yang ke-14, apakah anak yang miskin belajar seperti anak yang kaya? Yang ke-15, apakah semua warga mendapatkan pendidikan yang cukup bagi anaknya? Siapa yang memutuskan bahwa itu sudah cukup atau belum? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.